akan kita bakar agar apinya sampai kepada Tuhan. Ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY kembali memenuhi kawasan titik 0 km pada Rabu 17 Juni 2026. Aksi bertajuk Merahkan Titik 0 ini menjadi lanjutan gelombang demonstrasi mahasiswa di jantung kota Jogja, menegaskan sikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Sejak siang, massa yang tergabung dalam aliansi UMY bergerak, mengenakan alma mater dan membentangkan spanduk berisi kritik. Koordinator Umum Aliansi Arif menegaskan bahwa pemilihan titik 0 bukan sekedar simbol, melainkan upaya membangkitkan memori kolektif perlawanan mahasiswa sekaligus menarik perhatian masyarakat luas. Dalam orasi, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan utama yang mereka sebut sebagai suara rakyat. Yang pertama terkait reforma agraria sejati dan pencabutan keanggotaan Indonesia dari lembaga internasional yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Yang kedua, hentikan program tidak pro rakyat termasuk makan bergizi gratis atau MBG dan proyek strategis nasional. Yang ketiga terkait penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok. Yang keempat, pengembalian TNI Polri ke Barak dan hentikan kriminalisasi militer. Yang kelima, stop kriminalisasi aktivis serta jamin kebebasan berpendapat. Yang keenam, penghentian perampasan tanah dan eksploitasi SDA. Nomor 7, memprioritaskan APBN untuk pendidikan dan kesehatan serta hentikan privatisasi pendidikan. Dan yang terakhir, tuntutan Prabowo Gibran untuk mengakui kesalahan atau turun dari jabatan. Arif menambahkan dominasi kepentingan asing masih terasa kuat dalam kebijakan ekonomi sehingga rakyat semakin terbebani. Selain 8 tuntutan, mahasiswa juga menyoroti proyek strategis nasional atau PSN yang dinilai sangat membebani APBN. Perwakilan UIN Sunan Kalijaga, Dias Habibi menilai program makan bergizi gratis diterapkan tergesa-gesa tanpa kajian ilmiah. Ia bahkan mengaitkan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan. Mahasiswa juga mendesak pemerintah agar tidak berlindung di balik alasan fluktuasi harga global dalam menentukan harga BBM. Mereka menuntut percepatan transisi energi dan pembangunan industri nasional agar Indonesia tidak bergantung pada impor. Aksi di titik 0 Jogja ini menegaskan konsistensi mahasiswa sebagai oposisi kritis. Dengan 8 tuntutan yang mereka suarakan, mahasiswa berharap pemerintah berani mengakui kesalahan atau mengambil langkah mundur demi kepentingan rakyat. Bergerak akan kita bakar agar apinya sampai kepada Tuhan. Teman-teman, lihat ini. Beberapa poin tuntutan apabila tidak segera direalisasikan, maka percayalah perlawanan ini akan lebih nyata. Semua kesalahan datang dari Prabowo Gibran. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Kalimantan, Papua. Dari 218 PSN tersebut, 25 PSN tambahan di era ini, 45 PSN warisan Jokowi dilanjutkan oleh Presiden Prabowo hari ini. Luar biasa. Indonesia bersumpah. Bernegeri satu. Negeri yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa anti kebohongan dan kemunafikan. Menolak
Keluk menuntut tanggung jawab, mendidik penguasa dengan bergerakan, mendidik rakyat dengan berlawanan. Rakyat disuruh untuk membayar pajak tanpa menikmati hasil dari pajak itu sendiri. Betul? Maka sebelum saya menutup orasi saya, kawan-kawan boleh dikepal tangan kirinya. Hak bukan barang dagangan. Harapan bahwa kesejahteraan tidak akan menjadi janji. Betul tidak? Terima kasih. Terima rakyat Indonesia. Terima perjuangan. Terima tolong kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pemangku kebijakan, biarkan suara rakyat, prioritaskan pendidikan dan kesehatan kesejahteraan rakyat, wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak sesuai dengan kinerjanya, kita harus bersuara. Dan jika demokrasi kita dibatasi, Revolusi, 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 revolusi. balik bajingan Prabowo itu banyak orang tua teman-teman yang tidak sanggup akan menghadapi kesusahan. Di bawah mahasiswa apa? Pertama, aksi pada kali ini kita jelas menyoroti beberapa kebijakan-kebijakan yang hari ini tidak pro dan tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya ada beberapa kebijakan-kebijakan yaitu MBG, makan gratis, dan juga Koperasi Desa Merah Putih, dan beberapa proyek strategis nasional yang hari ini kemudian sangat merugikan rakyat. Dan mana kenapa merugikan? Karena hari ini kita berpandangan bahwasanya buat apa kita pemerintah hari ini melaksanakan proyek strategis nasional, tapi justru malah mendas rakyatnya, malah menekan rakyatnya, malah menggusur rakyatnya. Peserta aksi dari mana? Kalau peserta aksi ini dari beberapa aliansi, itu ada dari aliansi Wime Bergerak, ada dari aliansi Suka Melawan, dan ada dari BEMNUS, dan juga ada dari keluarga mahasiswa APMD. Dari aspirasi ini nanti ke depannya akan seperti apa untuk Jelas kalau dari kita bahwasanya perjuangan ini tidak akan ada hentinya, dan perlawanan ini akan terus menerus kita lakukan sampai dengan pada titik di mana keadilan ini ditegakkan, bagaimana demokrasi ini benar-benar adil, dan bagaimana hari ini kemanusiaan yang didepankan. Ayo teman-teman, kita menyatakan sikap. Ya, semua berkenan sikap untuk menyatakan sikap. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam aksinya, mereka menuntut agar program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan. Selain itu, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas korupsi termasuk dalam program MBG. Selengkapnya, saudara, terkait demonstrasi yang digelar di Jakarta Pusat ini akan dilaporkan jurnalis Tribunnews Fahmi Ramadan. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Juni 2026 siang. Adapun berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, aksi itu digelar dalam rangka mendukung agar program makan bergizi gratis yang selama ini dijalankan oleh pemerintah untuk tetap dilanjutkan begitu. Dan terkait aksi pada siang hari ini, bahwa terlihat di lokasi massa yang berjumlah kisaran ratusan orang itu mayoritas mengenakan kaos berwarna putih begitu. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi unjuk rasa seperti poster dan spanduk berukuran yang cukup
cukup besar yang dimana berisikan sejumlah tuntutan khususnya terkait program makan bergizi gratis. Dalam salah satu poster yang dibawa oleh masa aksi, mereka menuntut agar program MBG yang selama ini telah dijalankan tidak dihentikan oleh pemerintah begitu. Dan selain itu mereka juga mengklaim bahwa masyarakat saat ini masih membutuhkan program makan bergizi gratis yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. Dan selain itu dalam poster yang dibawa juga bahwa masa aksi juga mengklaim dari dijalankannya program makan bergizi gratis tersebut juga menggait begitu ribuan atau sejumlah tenaga kerja dari program makan bergizi gratis. Dan tak hanya itu, salah satu orator dari atas mobil komando juga terdengar mendesak agar aparat mengadili pelaku korupsi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Adapun seperti diketahui bahwa beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung berhasil menangkap dan menetapkan tersangka 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, yakni mereka adalah Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sonjaya, yang dimana mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis begitu. Dan sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi juga, akibat adanya aksi tersebut, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Stasiun Gambir ditutup total begitu. Sedangkan Jalan Merdeka Selatan yang mengarah ke arah sebaliknya tampak masih bisa dilintasi oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan sementara di bagian sisi kanan dan kiri Jalan Medan Merdeka Selatan juga yang dijadikan titik pusat lokasi aksi unjuk rasa tampak diberi pembatas berupa beton. Selain itu terlihat juga pembatas besi yang telah disiapkan oleh Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Pusat juga dipasang di sekitar lokasi unjuk rasa. Dan terkait pengamanan sendiri, tampak di lokasi beberapa petugas kepolisian juga dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa mendukung program makan bergizi gratis tersebut. Mereka secara bergantian berjaga di sekitar masa aksi. Dan tak hanya polisi pria, di lokasi juga terlihat petugas kepolisian wanita atau polwan juga dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Dan berdasarkan pantauan di lokasi, aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah massa itu juga tampak berlangsung kondusif dan tidak ada gesekan yang terjadi di lokasi baik antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi tersebut. Dan selang beberapa saat setelah massa aksi selesai menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, pihak kepolisian pun pada akhirnya juga membuka kembali Jalan Medan Merdeka Selatan yang sebelumnya sempat ditutup dengan pagar pembatas yang dimiliki oleh kepolisian, lantaran memang aksi unjuk rasa yang digelar di lokasi tersebut telah selesai dilangsungkan. Dan terkait aksi yang digelar pada siang hari tadi, tampak di lokasi hanya terlihat massa dari pendukung program makan bergizi gratis. Di lokasi tidak tampak terlihat massa yang kontra terhadap program tersebut, yang dimana memang pada aksi itu hanya terlihat massa yang memang mendukung terkait program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ya, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Jalan Medan Merdeka Selatan, lokasi aksi unjuk rasa dari massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Kembali ke studio. Ayo semuanya, ayo. Yang hadir, ayo teman-teman, kita menyatakan sikap. Ya, semua berkenan sikap untuk menyatakan sikap. Bapak Prabowo yang benar-benar ingin mendukung bahwa
program pemerintah Bapak Prabowo ini berjalan dengan baik dan lancar. Semangat kawan, kita akan menentukan sikap. Semangat semuanya. Ayo yang balapan dan kemudian lo yang baru mengikuti. Ya, musik kami dimatikan dulu sebentar. Aksi damai pada hari yang berbahagia ini, yang kami cintai kepada Bapak Polisi, yang kepada teman-teman, program MBG tidak di stop, harus dilanjutkan. Setuju? Karena untuk 3 lansia juga kebahagiaan. Ini dikarenakan program yang bagus dari Bapak Presiden kita. Maka dari itu, kita hari ini datang dengan kekuatan 10.000. Tentu kabar terbaru dari BKN atau MBG ini adalah dibentuknya juga yang baru itu Ibu Sari, Bu Agustina Harumsari, yang sebelumnya adalah Wakil Ketua BPKP, kemudian kemarin dilantik menjadi Wakil Kepala BKN. Jadi kita mendapatkan satu juru bicara yang memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Kami yakin bahwa Ibu Sari. Pemerintah merespon tuntutan mahasiswa yang meminta program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Sebagai langkah evaluasi operasional program MBG diputuskan berhenti sementara selama masa libur sekolah. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Khodari di kantor Bakom RI Jakarta Pusat pada Rabu 17 Juni 2026. Ia mengatakan penghentian sementara ini dilakukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan. Evaluasi mencakup mekanisme penyaluran dana, penghitungan insentif, hingga operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan sasaran utama ibu hamil, ibu menyusui, serta balita agar manfaat program lebih tepat sasaran. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional kini diperkuat oleh mantan Wakil Ketua BPKP Agustina Harumsari sebagai Wakil Kepala BGN untuk memperkuat pengawasan anggaran. Menurut Khodari, hasil evaluasi sementara menunjukkan potensi efisiensi anggaran hingga sekitar 1 triliun rupiah setiap bulan atau mencapai 12 triliun rupiah dalam setahun. Keputusan evaluasi total terhadap program MBG ini muncul di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang menuntut agar program tersebut dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh. Kemudian mengenai evaluasi MBG, tentu kabar terbaru dari BKN atau MBG ini adalah dibentuknya juga yang baru itu Ibu Sari, Bu Agustina Harumsari, yang sebelumnya adalah Wakil Ketua BPKP, kemudian kemarin dilantik menjadi Wakil Kepala BGN. Jadi kita mendapatkan satu juru bicara yang memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Kami yakin bahwa Ibu Sari dengan latar belakangnya sebagai BPKP bisa melihat celah-celah efisiensi dari MBG dan dari BGN, dan insya Allah pesannya juga akan sangat kuat, sangat demokratis, karena memang beliau dan BPKP termasuk yang memberikan masukan dan melakukan kajian yang dalam dan panjang kepada Bapak Presiden terkait dengan implementasi dari MBG dan BGN selama ini. Beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya, yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 bulan, 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Nah, apakah akan ada inovasi efisiensi yang lain dari segi keuangan? Tentu kita lihat kajian komprehensif dari BGN yang akan dilaksanakan selama periode libur anak sekolah pada tahun ini.
Jadi selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total. Jadi ada evaluasi terhadap mekanisme penghitungan insentif, kemudian ada evaluasi terhadap jumlah SPPG, ditambah lagi yang sudah dibicarakan juga dalam rapat tersebut adalah bagaimana bisa mengoptimalkan penerimaan manfaat dari kelompok ibu menyusui, ya, ibu hamil dan balita. Juga fokus ke depan kepada pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil, sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal. Kemudian mengenai grading, ya, ini sangat teknis, jadi tentu harus ditanyakan nanti kepada Ibu Sari dan kepada BDN. Sebetulnya mengenai grading ini sudah ada dan sudah diberlakukan oleh BDN. Jadi ada klasifikasi dari grading tersebut berkaitan dengan apakah ada pelanggaran yang bersifat mayor, bersifat minor, dengan angkanya masing-masing. Nah, apakah kemudian grading ini akan dibuat kriteria baru? Tentu ini berkaitan dengan evaluasi yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi dari grading tersebut juga akan ada pengaruh kepada efisiensi. Jadi efisiensi yang akan bisa dilakukan oleh BDN nanti ada dua variabel. Pertama dari penerima jumlah, yang kedua dari grading. Jadi mungkin dua SPPG dengan jumlah penerima yang sama, katakanlah misalnya 2.000 itu Bu Anggia, itu nanti bisa mendapatkan insentif yang berbeda, karena yang satu gradingnya A, satu gradingnya B, bahkan bisa juga sampai gradingnya C. Yang terburuk bahkan SPPG-nya bisa diberhentikan atau stop layanannya sama sekali. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Terima kasih Bapak Kepala.